Haleluya, shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program renungan harian Wanita Hebat. Wanita seringkali dianggap lebih rendah, lebih lemah, dan dinomorduakan. Tetapi melalui program renungan ini saudara akan diproses, dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara orang-orang yang hebat, wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel Wanita Hebat ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dengan renungan Wanita Hebat ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur ya Tuhan, buat waktu yang Tuhan beri bagi kami hari ini, untuk kami bisa diperlengkapi, diproses melalui kebenaran firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, biarlah firman-Mu memberkati, memproses mereka menjadi wanita-wanita hebat. Berkati hidup mereka Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap wanita-wanita hebat yang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, apa yang menjadi nasihat firman Tuhan dan janji firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dengarkan terus renungan firman Tuhan ini saudara. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan terus memproses, memberkati saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami berkat Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini saudara adalah dari Mazmur pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang wanita hebat yang dibela oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, di dalam dunia ini begitu banyak manusia yang pada dasarnya adalah ciptaan Tuhan, tetapi tidak sadar bahwa hidupnya semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Artinya banyak orang yang melupakan Tuhan, banyak orang yang mengabaikan Tuhan, banyak orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan, banyak orang yang hidup dalam kesombongan, banyak orang yang menganggap bahwa keberadaannya adalah karena kekuatannya sendiri. Dia lupa bahwa itu karena kasih Tuhan. Dia menganggap bahwa apa yang dia capai itu karena perjuangannya. Dia lupa bahwa semuanya itu karena kasih Tuhan. Tetapi saudara, kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai orang-orang percaya, kita sadar betul bahwa semuanya karena kasih karunia Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Tetapi orang-orang yang melupakan kasih Tuhan, bukan hanya mereka mengabaikan Tuhan saudara, tetapi seringkali juga cenderung karena kesombongannya merendahkan orang-orang yang percaya, merendahkan dan bahkan menindas orang-orang yang percaya bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Tetapi pembelaan Tuhan nyata bagi umat-umatnya. Tuhan pasti membela umat-umatnya dari orang-orang yang hidup dalam kesombongan, yang hidup melupakan Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini saudara. Bagaimana Tuhan membela orang-orang yang hidup dalam kesombongan, kecongkakan, yang melupakan Tuhan, yang menindas orang-orang yang percaya. Saya akan bacakan teks firman Tuhan ini saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan dijelaskan secara sistematis kepada saudara, sehingga saudara dengan gampang dapat memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara. Mazmur pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Kebebalan manusia untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat
Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan dan yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersukacita. Puji Tuhan, saudara. Di dalam konteks firman Tuhan ini, Daud menjelaskan tentang bagaimana ada orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, yang melupakan Tuhan, bahkan menganggap tidak ada Tuhan. Dan bukan hanya congkak dan sombong kelakuan mereka, bahkan mereka menindas orang-orang yang percaya. Mereka menindas umat-umat Tuhan. Dan akhirnya Daud menjelaskan bagaimana Tuhan membela umat-umatnya yang tertindas. Itu yang saya rindu kita belajar saat ini, supaya setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini mengalami pembelaan Tuhan. Mungkin saat ini saudara merasa bahwa saudara adalah orang yang tertindas itu, oleh karena kelakuan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, kelakuan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, bahkan tidak takut Tuhan, yang di pikiran mereka hanya bagaimana mereka dapat untung, bagaimana mereka diuntungkan, bagaimana mereka berhasil. Bagi mereka tidak penting menginjak orang lain, merendahkan orang lain, menyiksa orang lain. Bagi mereka itu tidak penting. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita belajar bagaimana Tuhan membela umat-umatnya. Apa bukti pembelaan Tuhan bagi umat-umatnya, supaya saudara memahami itu sebagai wanita-wanita hebat, supaya saudara terus diproses menjadi wanita hebat yang yakin dan akan mengalami pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam hidup saudara, supaya orang-orang melihat bahwa saudara adalah wanita-wanita hebat yang dibela oleh Tuhan. Saudara, di ayat 1 sampai ayat yang keempat, di sana Daud menegaskan bahwa ada orang-orang yang bebal, ada orang-orang yang tidak percaya Allah ada. Perbuatan dan cara hidup mereka disebut oleh Daud sebagai perbuatan yang busuk dan menjijikkan. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan memandang dari sorga. Itu yang ditegaskan oleh Daud di ayat 2, bahwa Tuhan memandang dari sorga dan dia lihat semua perbuatan manusia. Dia lihat perbuatan-perbuatan orang yang congkak. Dia lihat perbuatan-perbuatan orang yang sombong. Dia perhatikan dan lihat itu semua, saudara. Dan kemudian dia lihat bagaimana umat-umatnya diperlakukan tidak adil. Dia lihat bagaimana umat-umatnya diperlakukan dengan kejahatan. Dia bela umat-umatnya yang diperlakukan tidak adil, karena umat-umatnya berseru kepadanya dalam penderitaan, dalam penyiksaan, dalam ketidakadilan yang mereka alami. Hari ini saudara, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, apapun yang saudara alami saat ini, ketidakadilan, perlakuan tidak adil, saudara direndahkan, saudara tidak dianggap, dan sebagainya dan sebagainya. Dengar saudara, ada Tuhan yang melihat itu semua, dan ada Tuhan yang akan bangkit dan membela kehidupan saudara. Ada Tuhan yang bangkit dan menyatakan pembelaannya di dalam kehidupan saudara. Di ayat 5, Daud menjelaskan apa yang Tuhan lakukan sebagai bentuk pembelaannya bagi umatnya yang ditindas, bagi umatnya yang diperlakukan tidak adil. Apa yang Tuhan lakukan, saudara? Di ayat 5 dikatakan, di sanalah mereka ditimpa kekejutan besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Jadi yang pertama, bentuk pembelaan Tuhan bagi umat-umatnya yang tertindas oleh manusia-manusia congkak adalah Tuhan menyertai mereka. Tapi dikatakan di sini bahwa sebab Allah menyertai angkatan yang benar.
Artinya umatnya yang dia bela dan yang dia sertai adalah umatnya yang hidup dalam kebenaran. Karena terlalu banyak orang yang menganggap dirinya sebagai umat Tuhan, mengakui dirinya sebagai umat Tuhan, tetapi sama saja ikut dalam kejahatan. Tetapi Daud, dia hidup dalam kebenaran. Dia melangkah dalam kebenaran. Kemudian dia menyaksikan, saudara, bahwa Allah menyertai orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya di ayat 5 dikatakan di sanalah mereka, maksudnya orang-orang yang congkak, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, di sanalah mereka ditimpa kekejutan besar. Kenapa? Orang-orang sombong, orang-orang congkak akan terkejut, saudara, karena Tuhan akan menyatakan pembelaannya bagi umat-umatnya yang hidup dalam kebenaran. Orang-orang akan lihat bagaimana wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini mengalami pembelaan Tuhan, karena wanita-wanita hebat ini hidup dalam kebenaran. Tuhan akan membela saudara. Saudara diperlakukan tidak adil, saudara tidak dianggap, ada Tuhan yang menjadi pembela saudara ketika saudara hidup dan melangkah dalam kebenaran. Itu sebabnya, saudara, apapun situasi dan kondisi hidup saudara, jadilah wanita-wanita hebat yang hidup dalam kebenaran. Jangan ikut cara hidup dunia, tetap melangkah dalam kebenaran, tetaplah hidup dalam kebenaran. Maka saudara akan mengalami pembelaan Tuhan dengan Tuhan menyertai saudara. Kalau Tuhan yang menyertai, apakah yang perlu kita takutkan? Kalau Tuhan beserta kita, apa yang perlu kita takutkan? Tidak ada, saudara. Itu sebabnya tetaplah melangkah dalam kebenaran. Maka Tuhan akan menyatakan pembelaannya dalam semua situasi kondisi yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Bahkan dikatakan di ayat 6, saudara, kamu dapat mengolok-ngolok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Bentuk pembelaan Tuhan kedua bagi umat-umatnya yang tertindas diperlakukan tidak adil, saudara, adalah di mana Tuhan bangkit untuk melindungi umatnya. Orang-orang congkak, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang yang mengabaikan Tuhan, mereka bisa dengan sombongnya mengolok-olok orang-orang yang dia tindas, yaitu umat-umat Tuhan yang dia tindas. Tetapi Tuhan bangkit untuk melindungi umat-umatnya. Tuhan bangkit untuk menyatakan perlindungannya bagi umat-umatnya. Puji Tuhan, saudara, ada Tuhan yang menjadi pembela saudara. Ada Tuhan yang bangkit untuk melindungi saudara. Ketika saudara terus melangkah dalam kebenaran, sekalipun hari ini engkau tertindas, sekalipun hari ini engkau direndahkan, ada Tuhan yang akan bangkit menjadi pembela saudara. Dia akan bangkit untuk melindungi saudara. Tidak ada malapetaka bahaya yang mengancam hidup saudara, karena Tuhan bangkit menjadi pembela dalam kehidupan saudara, wanita-wanita hebat yang mendengarkan renungan ini. Kemudian yang terakhir, bukti pembelaan Tuhan bagi orang-orang yang ditindas, bagi umat-umatnya yang tertindas, saudara, adalah di ayat 7, di mana di sana dikatakan, ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan telah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Yang ketiga, saudara, Tuhan akan memberikan sukacita kepada umat-umatnya karena Tuhan telah memulihkan keadaan mereka. Akan ada pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi umat-umatnya yang tertindas. Tuhan memulihkan hidup mereka, Tuhan memulihkan keadaan mereka, Tuhan memulihkan keluarganya, Tuhan memulihkan ekonominya, masalah persoalan kehidupannya. Tuhan memulihkan dan Tuhan memberikan sukacita. Itu yang akan Tuhan kerjakan sebagai bukti pembelaannya bagi umat-umatnya. Itu sebabnya, saudara, tetaplah percaya Tuhan yang menyertai kehidupan kita, dan tetaplah melangkah bersama Tuhan karena Dialah yang akan melindungi kita. Jadilah wanita-wanita hebat yang terus berlindung kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Jadilah wanita hebat yang terus hidup dalam kebenaran. Sekalipun apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, maka Tuhan akan bangkit membela saudara dengan menyertai saudara. Tuhan akan bangkit membela saudara dengan melindungi saudara, dan Dia akan bangkit membela saudara dengan memberikan pemulihan dalam hidup saudara yang akan menghasilkan sukacita dalam hidup saudara.
Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Jadilah wanita-wanita hebat yang menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jadilah wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara untuk mendoakan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Wanita-wanita hebat ini telah merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu tertanam dalam hidup mereka, dan mereka akan menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Ajar anak-anak-Mu ini menerapkan firman-Mu di dalam hidup mereka. Biarlah mereka mengalami janji-janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi hamba akan berdoa bagi pergumulan anak-anak ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, hamba akan menopang mereka dalam doa. Kami akan berdoa bersama. Hadirlah bersama kami dan nyatakan jawaban-jawaban doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang telah direnungkan bersama itu telah menguatkan saudara dan memperlengkapi saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan tiba waktunya saat ini saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli dan mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepadanya. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur saudara. Berterima kasih buat waktu ini, berterima kasih buat kesempatan ini kita bisa berdoa dan datang di hadirat-Nya. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Engkau beri bagi kami, untuk kami kembali bisa bersama-sama berdoa. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini di dalam doa dan segala pergumulan-pergumulan mereka. Dan kami percaya Engkau hadir bersama kami, dan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa-doa kami. Terima kasih, kami bangga dan bersyukur punya Allah seperti Engkau, punya Bapa yang begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa dan pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Mungkin saat ini ada pergumulan, ada masalah, persoalan yang sedang membebani kehidupan mereka. Hamba berdoa Tuhan, tolong setiap wanita-wanita hebat ini ya Tuhan, dalam segala pergumulan masalah kehidupan mereka. Apakah itu masalah dalam kehidupan mereka pribadi, masalah di tengah-tengah usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, karir mereka, profesi mereka, masalah di tengah-tengah keluarga mereka, apapun yang menjadi masalah, persoalan kehidupan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa, jamah mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Engkau menyelesaikan segala pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam peran mereka sebagai ibu rumah tangga. Tuhan yang campur tangan, memberkati setiap wanita-wanita hebat dalam peran mereka sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Berkati mereka sebagai istri bagi suami mereka. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka untuk menjadi penolong bagi suami mereka, sehingga suami-suami mereka akan menjadi
orang-orang yang berhasil. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka untuk menjadi penolong bagi suami mereka, sehingga suami mereka akan menjadi orang yang sukses, orang yang diberkati oleh Tuhan, karena ada seorang istri yang menolong dan menopang suami mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap wanita-wanita hebat ini. Tolong mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Berkati juga mereka sebagai ibu rumah tangga. Tolong mereka untuk membimbing anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang akan berhasil dan sukses kelak ya Tuhan. Itu sebabnya tolong wanita-wanita hebat ini, ajar mereka, beri hikmat bagi mereka dalam mendidik anak-anak mereka ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan, hikmat Tuhan menolong setiap wanita-wanita hebat ini dalam mereka mendidik anak-anak mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap wanita-wanita hebat ini dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Mungkin ada mereka yang berperan sebagai wanita karir, ada mereka sebagai wanita-wanita yang berbisnis, ada mereka sebagai wanita-wanita yang bekerja, baik mereka sebagai pegawai, baik mereka sebagai PNS, baik mereka sebagai honorer. Apapun pekerjaan yang mereka kerjakan untuk menopang keluarga mereka, Tuhan kiranya campur tangan, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang bekerja sebagai TKW ya Tuhan. Tolong mereka di perantauan sana. Tuhan kiranya menolong dan memberkati anak-anak-Mu ini. Berkati setiap wanita-wanita hebat ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Bapa yang baik, berkati ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau kiranya yang campur tangan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Engkau yang mencurahkan berkat-berkat-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka dibangkitkan ya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati karir mereka, Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan berhasil, sehingga ekonomi mereka dibangkitkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menolong, Tuhan yang bekerja, sehingga ekonomi anak-anak-Mu dibangkitkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan. Keluarga yang penuh damai, keluarga yang penuh kesejahteraan, keluarga yang memiliki suasana sorga. Ada damai ketentraman di sana. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan suami-suami mereka menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi suami yang berperan sebagai imam di tengah-tengah keluarganya. Berkati suami mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, jika ada suami-suami anak-anak-Mu ini yang mereka terikat dalam dosa, mungkin mereka terikat dalam dosa perzinahan, Tuhan tolong jamah suami mereka, ubahkan suami mereka, tobatkan suami mereka dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami wanita-wanita hebat ini yang terikat obat-obatan terlarang, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu, bebaskan suami mereka dari ikatan obat-obatan terlarang. Bapa yang baik, jika ada ya Tuhan suami-suami mereka yang terikat minuman-minuman keras, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong suami mereka, ubahkan ya Tuhan dalam nama Yesus, dan beri kekuatan kepada setiap wanita-wanita hebat ini dalam menghadapi suaminya, dalam berdoa bagi suaminya, sehingga suami-suami mereka akan menjadi suami yang bertobat dan akan berperan sebagaimana seharusnya sebagai suami di tengah keluarga-keluarga mereka. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang memiliki anak-anak yang juga bermasalah, mungkin ada masalah karena keterikatan obat-obatan terlarang,
karena keterikatan alkohol, rokok dan sebagainya. Tuhan tolong anak-anak mereka ya Tuhan. Jamah ya Tuhan, ubahkan anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak dari wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan mengalir di tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, berkati wanita-wanita hebat ini jika ada mereka yang sedang sakit saat ini. Saudara, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, jika saudara sedang sakit saat ini, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biar Tuhan mengulurkan tangan dan menjamah menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau tahu apa yang menjadi sakit penyakit mereka. Dan Tuhan kiranya campur tangan, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan kerjakan mujizat di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang masih muda, yang sedang menjajaki karir mereka, bahkan mungkin mereka sedang ada dalam pendidikan dan sebagainya ya Tuhan. Berkati masa depan anak-anak-Mu ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik hari ini demi masa depan mereka yang lebih baik ya Tuhan. Berkati masa depan setiap wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum hamba sebutkan di hadapan-Mu. Engkau Allah yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau Allah yang lebih tahu apa yang menjadi beban persoalan dan kerinduan-kerinduan mereka. Dan Engkau Allah yang kiranya menjawab segala pergumulan mereka dan segala kerinduan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi wanita-wanita hebat ini yang saat ini berperan sebagai single parent untuk membesarkan anak-anaknya. Tolong mereka Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan menolong anak-anak-Mu ini dalam mereka membesarkan anak-anak mereka. Tuhan kiranya campur tangan, beri hikmat bagi mereka dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka dalam nama Yesus. Engkau menyertai wanita-wanita hebat ini yang saat ini sedang ada dalam situasi single parent ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau ada para janda-janda juga, Engkau yang menjadi sahabat bagi mereka. Tuhan tolong wanita-wanita hebat ini yang saat ini ada dalam situasi keadaan sebagai seorang janda ya Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para lansia ya Tuhan. Engkau ada bersama mereka dan memberkati setiap lansia yang sedang mendengarkan renungan ini. Berkati mereka para pensiunan, wanita-wanita hebat yang sudah pensiun, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami panjatkan kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kami. Tuhan memberkati setiap wanita-wanita hebat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang telah saudara dengarkan di dalam video ini. Dan saya percaya ketika saudara sudah didoakan, saudara sudah dikuatkan, dan saudara telah diberkati oleh Tuhan. Dan kita percaya doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah,
Silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan firman Tuhan yang baru, dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.